Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi siang terjadi laka lantas di sini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa la ilaha illallah. Astagfirullah. Ya Allah. Muncul makhluk seperti ini. Ayo Mas Putra, ini kameranya sudah nyala Mas. Ini berita duka guys, dulur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi siang terjadi laka lantas di sini. Tuh. Laka lantas mobil pembawa rombongan mau kondangan ya Mas ya? Ini mau kondangan. Rombongan mau ke kondangan itu pakai mobil odong-odong yang itu dimodif itu loh. Iya. Itu terjatuh di sini. Ke jurang ini ya Mas ya. Nah, spionnya juga masih ada. Bos. Iya. Ini baru diangkat tadi mobilnya. Ini itu ada bekas yang samping-sampingnya mungkin ya Mas ya, yang buat senderan atau Jok bangku apa? itu pejok. Ini yang buat tadi naikin mobilnya. Nah, itu tadi masuk ke situ. Ini masuk ke situ. Untungnya tadi ada pohon ini ya, pinus ya. Iya, benar. Itu tadi sampai ke sana bawah. Kayak gini. Jadi yang Kamis di di WA oleh salah satu subscriber kami, katanya di sini ada kecelakaan begitu. Tadi siang kita ke sini cuman kita foto saja, nggak di video. Apa Mas Tio video tadi siang? Ya ada beberapa sih, nanti kita beberapa ya? Iya, nanti kita tampilkan kalau itu bisa. Penumpangnya sekitar 15 orang. Itu yang dewasa ya 15 orang ya. Dan yang anak kecil itu 5. Total 20 ya. Itu alhamdulillah sih nggak ada korban jiwa. Cuman pada luka-luka semua, orang masuk jurang sih. Ini masuk jurang ke situ. Ya untungnya tadi ada pohon itu ya Mas ya. Nih, itu juga masih ada bekas nyantelnya itu yang sedikit terkikis. Kita sudah salam belum sih Mas ini tadi? Oh ya belum Mas. Ya? Belum. Oh ya maaf seluruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Putra dan juga Tio ya, sedulur semuanya tentunya di channel Marani Misteri. Ya senantiasa kita selalu mendoakan sedulur-sedulur semuanya yang telah menonton video kami, semoga selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki dan keberkahan dalam berusaha ataupun dalam apapun hal itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk malam hari ini kita mendatangi tempat kecelakaan yang tadi siang sebenarnya kita sudah Datang ya Mas. mendatangi sini, cuman rame banget itu. Polisi sama Warga sekitar ya. sekitar sini ke sini semua. Itu di bawah sana ada komplek Komplek perumahan. ya warga sekitar. Ini tadi siang itu sebuah odong-odong yang membawa rombongan orang kondangan itu sepertinya Nanjak. kuat nanjak atau bagaimana. Cuman tadi siang sempat saya nanyain sopir begitu. Cuman itu katanya sopir itu melihat ada sesuatu seperti itu. Ada sesuatu ya Mas. Iya, makanya dia gelap, di mukanya digelapin gitu loh. Seperti ada yang nutupin seperti itu loh. Seolah-olah ada makhluk yang mengganggu untuk mencelakai gitu. Seperti itu. Ya entah itu apa, kita akan coba ulik lebih dalam lagi nih sedulur. Coba cari tahu ya Mas. Cari tahu di sini ada apanya. Ini parah lur, tadi sampai ke situ mobilnya. Ini aja sampai dibobok ininya. Ini masih ada bukti-bukti spion nih. Sama ini masih sholat nih. Tuh, sampai ke bawah ya. Ini di sini jalan penghubung ya lur, jalan alternatif. Dulu sampai situ. Itu sampai bawah. Bayangin lur, odong-odong membawa ini kan otomatis odong-odong kan mobil yang terbuka seperti itu loh. Mobil yang wisata lah nama ininya. Mobil wisata buat anak-anak itu kan sering dipakai buat kondangan juga, buat rombongan begitulah. Seperti itu loh. Ini
parah tadi di sini. Bisa tambah banget. Tuh, untungnya ada pohon jati itu yang gede itu kelihatan nggak? Itu nahan belakangnya, terus yang depan ketahan sama pohon ini. Kalau enggak, udah masuk ke sana itu jurang dalam. Jurang dalam sekali itu. Ini jurang dalam. Bisa di shoot kecilin nggak sebenarnya? Ini udah mentok apa ya mas? Gitu. Ya di situ pokoknya itu udah jurang maunya, udah jurang dalam masuk ke bawah. Ini jalan ini ya lur. Apa? Ini ke sini letter S apa ya di sini? Tuh tikungan ini nanti lihat mobil ini. Mobil ini nanjak. Tuh tikungan lur. Tuh nikung kan? Nikung ini dulur. Parah banget ini. Tuh. Orang mau pergi ke hajatan malah terkena musibah ya. Untung saja tidak ada korban jiwa ya mas ya. Iya, tidak ada korban. Cuman ada beberapa yang luka-luka lalu dibawakan ke rumah sakit. Tadi juga sempat ada anak-anak mas yang Ada anak-anak ya yang. Ini di sini katanya sering mas. Sering bukan cuman sekali iya. 2 kali. Ini sering terjadi di sini dan pernah juga ada yang meninggal dunia di tempat ini ya. Iya, betul. Pernah juga ada yang meninggal dunia. Lokasinya sama lagi ya mas. Iya. Menurut penuturan warga itu lokasinya di sini sering gitu. Makanya saya penasaran di sini tuh ada apanya sebenarnya. Lokasinya sering terjadi kecelakaan. Seringnya mobil ya mas. Entah itu nurun ataupun mau nanjak gitu. Seringnya mobil di sini. Waktu itu pernah katanya travel ya mas. Travel pernah. Mobil travel itu sama. Cuman agak sebelah situ. Sebelah situ tuh. Ini di bawahnya lagi malah. Ini kan ada juga yang remblong mas. Remblong ya. Remblong itu, yang travel. Itu orang mau berangkat berwisata apa kemana itu. Terus remnya blong, udah dari atas blong gitu. Untung di sini masih ada pepohonan. Akhirnya mobilnya ketahan. Kalau gue ya sama juga masuk ke jurang. Ini apa sih namanya ya? Aduh. Ini hutan sih, jalan tengah-tengah hutan sih lur. Dari sini sampai ke atas itu Hutan semua. Perumahan di bawah, bawah. tuh. Itu perumahan Kelihatan lampunya. Ini tadi siang saya nggak sempat video lagi. Foto mah ada. Nanti minta sama Mas Tio ya. Ada ya. Tapi belum berdoa ini ya Mas. Ya udah Mas, berdoa dulu Mas. Ya. Sebelum kita melanjutkan eksplorasi lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Semoga sedulur semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan dan juga dijauhkan dari segala mara bahaya yang ada di sekitar kita. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja nggih sedulur. Saya di sini dari jauh hanya bisa mendoakan saja sedulur, mendoakan semoga yang menonton video ini dan juga yang telah mendukung kami ataupun mensupport kami itu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita coba mau masuk ke hutan atau gimana Mas? Ya palingnya baik. Apa kita coba masuk ke dalam bawah? Kita coba telusuri jalan saja. Kalau di jalan resiko mas, resikonya ini sering lewat. Saya juga kaget Mas, jam berapa sih tadi yo? Sekitar jam 2 yo. Sekitar jam 2. Jam 2 kurang. Itu rame banget. Soalnya buset rame banget. Polisi juga pada datang sini. Iya, terus Polantas juga datang. Itu Polantas datang korbannya sudah dievakuasi. Iya, sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat loh.
yang bikin janggal itu di sini tuh sering gitu. Yang bikin janggal itu sering nggak motor nggak mobil. Nggak motor nggak mobil. Nggak kuat nanjak atau rem blong. Iya, maka dari itu. Nah, kakak saya juga berangkat kerja pakai motor itu pernah di sini mas, ditabrak tapi. Ada ini nabraknya dari bawah. Bekas apa sih? Ya sudah guys, dulu nanti kita sambung lagi guys dulu. Kita coba masuk ke dalam kan. Yang nggak masuk ya nggak apa-apa lah, di sini saja lah, di jalan inilah. Kita coba nanti manggil ada yang datang enggak? Iya betul. Nanti kita sambung lagi lur. Kita coba panggil Mbah dulu apa ya, Mas? Iya, kita panggil Mbah Sapra dulu. Ya coba. Kita minta saran dari beliau. Kita baiknya bagaimana? Coba panggil panggil Mas Tio ya. Bismillah. Assalamualaikum, Mbah Saprana. Bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Saprana udut ora? Utut kene, utut deset ke. Tuh utut apa ora kowe? Anak-anak ya. Harap Ke putra pe anak ke. ini anak ya. Mbah harap. Ora kepe ke lah. Oke. Anu kepriwe ke? Jadi begini Mbah. Tadi siang ada kabar duka di tempat ini Mbah. Kabar duka sing kepriwe ke? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, begini Mbah. Jadi tadi di jalan ini. Jalan ini. Ya betul. Ya anu kepriwe sih? Jalan ini tadi ada laka lantas sebuah rombongan orang mau kondangan menggunakan odong-odong, mobil yang dimodif jadi odong-odong itu mau nanjak ke ini nggak kuat, akhirnya mundur hampir masuk ke jurang Mbak. Anu rungopin dan supir ngantuk mbok kok priwe. Ya, hal-hal seperti itu saya tidak tahu ya Mbak ya. Saya dan Mas Tora tidak tahu. Intinya tadi terjadi laka lantas di tempat ini. Dan yang kami permasalahkan adalah sering banget terjadi di tempat ini Mas, dan titiknya itu sama. Sering di daerah sini. Ya, itu yang membuat saya dan juga Mas Putra penasaran. Ada apakah di balik itu? Makanya saya dan Mas Putra coba datangi. Alhamdulillahnya tadi siang tidak ada korban jiwa. Hanya saja mungkin trauma dan juga sedikit luka-luka. Mantan rame anu nih ya, mobilnya yang nyombok ketabrak kembak ketabrak premen. Kakek mantan rame kok. Ini minggir lah mau ketabrak mbak. Ya pada sing hati-hati. Pada putune mbak pada hati-hati kabeh ya. Kene nang kene ke. Di sini itu menjadi tempatnya kerajaan jin. Kerajaan jin. Jadi ada kerajaan jin Mbah satu atau berapa? Betul di sini. Di sini itu tempatnya ada kerajaan jin di sini. Oh, kerajaan jin ya, Mbah? Betul, Putra. Dan itu terlalu beresiko jika cuman kalian berdua saja yang melawan kerajaan jin tersebut. Lalu bagaimana nih, Mbah? Kalian harus meminta tolong kepada siapapun itu yang bisa menolong kalian. Baik, Mbah. Di sini soalnya ada kerajaan jin yang merasa dirinya terganggu seperti itu. Dan mereka itu sangat tidak terima jika yang lewat sini itu tidak permisi. Seperti itu. Betul. Solusinya bagaimana? Solusinya kau besok atau kapan itu pergi mendatangi seseorang. Kau minta bantuan kepada dia untuk apa namanya itu,
supaya kerajaan jin tersebut tidak mengganggu daripada umat manusia. Baik. Baik Mbah, baik Mbah. Dan malam hari ini kau dan putra harus bisa menangkap salah satu daripada pasukan jin tersebut. Harus kamu tangkap salah satu biar tidak kabur. Berarti kita Jangan dileburkan, ditangkap. ditangkap terus kita simpan gitu. Simpan dulu, besok kamu minta pertolongan kepada seseorang. Seperti itu. Paham ya? Paham. Berarti kita tetap cari salah satu makhluk penunggu sini untuk sohibul wilayah mungkin ya. Betul, betul. Yang menunggu Tempat daripada ini. wilayah ini. Untuk kita ajak negosiasi. Tapi besok kita harus cari seseorang untuk meminta bantuan begitu ya Mbak ya. Ya, betul, betul, betul. Oke. Saya paham. Mungkin nanti saya sama Mas Putra coba memunculkan makhluk atau sohibul wilayah di tempat ini sedulur. Semoga saja kita bisa memunculkannya ya Mas Putra ya. Iya. Kita bisa memunculkannya Ya, dan kita kita munculkan salah satu lah. kita sanggup untuk menangkapnya. Oh, iya. Udah itu aja Mbah. Ya, putra. Kamu panggil dulu salah satu. Kamu pancing saja. Pancing pakai apa? Itu terserah kamu. Kamu bawa ini enggak? Minyaknya enggak? Oh, Pak. Bawa ya. Bawa. Nanti kamu coba semprotkan ke lokasi tadi yang terjadi apa itu tadi kecelakaan ya. Ya. Kamu coba semprotkan nanti daripada itu. Dan kamu baca amalan-amalannya. Baik. Ya, baik ya. Ya, silakan dicoba. Oke Mbah, siap Mbah. Kita langsung saja Mas Tunggu Mas. untuk meningkat waktu. Ya. Ayo Mas. Saya mantau dari sini aja Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Tio sedang menyemprotkan minyak harum kembang ke lokasi tepat terjadinya kecelakaan tersebut. Kita tunggu paling ya Mas ya. Ya. Di sini dulu Mas Tio. Gak minggir takut tabrak motor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Masrul. Assalamualaikum ya Masrul Jan. Turu hadir. Datanglah wahai penunggu di tempat ini. Allahu Akbar, sudah mulai terdengar ada interaksi lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirlah kau. Allahu Akbar. Masih muncul lagi Mas. Ih, itu apa Mas? Hah? Hah? Mas. Itu jauh luka-luka gitu Mas. Itu kayak orang apa bukan Mas? Luka-luka gitu Mas? Yang jelas bukan orang Mas, bukan orang itu.
Astagfirullah. Saya yakin 100% bukan orang itu. Tapi Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, wahai kau, siapapun kau yang ada di sini. Bolehkah kita berbicara ataupun mengobrol terlebih dahulu? Ya, coba tarik apa, Mas? coba tarik. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa ya sud. Allahu Akbar. Kemana ya? Halo. Langsung aja Mas, tarik aja Mas. Biar dia nggak ada tetes buat ngumpulin energi buat dia kabur lagi Mas. Ini sepertinya bukan wujud aslinya ini. Ini seperti jelmaan-jelmaan yang supaya menyerupai manusia, Lur. Astagfirullahaladzim. Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Muncul makhluk seperti ini, Lur. Sepertinya ini wujud aslinya, saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya Masrul arwahi rohana. Langsung saja ya, Mas. Siap ya, Mas? Siap raganya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kafa ya sud. Allahu Akbar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wahai bangsa manusia. Ya, perkenalkan terlebih dahulu. Diriku adalah putra dan juga raga yang panjenengan masuki itu bernama Tio. Baik. Ini sebenarnya dirimu ini yang telah mencelakakan banyak orang atau bagaimana? Kecelakaan yang terjadi di tempat ini bukan sekedar dari bangsa kami yang melakukan, Terus dari tetapi dari para pengendara itu yang lalai dan sering tidak mempercayai keberadaan kami sebagai makhluk yang berdampingan dengan kalian para bangsa manusia. seperti itu. Berarti dirimu ini mengganggu manusia yang sejatinya sombong begitu. Betul, bukan hanya sombong, mereka sudah hilang adab. Berarti kalau lewat sini tidak permisi atau bagaimana itu? Betul, Yang jika saja mereka mengucapkan assalamualaikum atau hanya sekedar membunyikan klakson, itu cukup bagi bangsa kami. Nah, yang saya tanyakan tadi itu yang muncul sebagai anak kecil, apakah dirimu yang menyerupai dia? Hah? Betul. Kenapa kau melakukan itu? Sebagai anak kecil yang terluka, kenapa kau melakukan itu? Oleh apa? Alasanmu apa seperti itu? Muncul sebagai anak kecil lalu saya menghilang, lalu tiba-tiba muncul lagi sebagai wujud aslimu. Saya menampakkan diri sebagai anak kecil untuk mengingatkan para pengendara bahwasanya inilah yang terjadi jika mereka lalai. Ingatlah anak kalian, mengapa saya menyerupai anak kecil, agar mereka ingat dengan anak, dengan adik ataupun saudara mereka. Jika mereka lalai, dimanapun mereka lewat, tidak mengucapkan salam, itulah yang akan terjadi. Itulah gambaran jika mereka lalai dan tidak pernah sadar
dengan keberadaan kami sebagai makhluk yang berdampingan dengan kalian. Dan apakah itu tadi wujud manusia kecil itu adalah wujud daripada korban yang sudah Anda renggut nyawanya di tempat ini? Saya tidak merenggutnya, akan tetapi perwujudan itu adalah contoh. Saya tidak pernah merenggut nyawa siapapun. Iya. Baik. Di sini kau apa namanya itu mempunyai satu kerajaan. Apakah itu benar? Betul. Jika kau ingin memusnahkanku, maka para bangsa-bangsaku tidak akan terima dan akan semakin menjadi jika kau memaksa memusnahkanku. Baik. Saya tidak akan memaksa dirimu ya. Tapi langkah baiknya lah ya, kau ampuni saja yang lewat sini yang tanpa permisi. Mungkin sebagian orang itu ada yang lupa ataupun apa begitu ya kan. Tapi saya tidak bisa menjamin, walaupun saya tidak mencerahkan mereka dengan menampakkan diri, bisa saja kecelakaan itu terjadi dikarenakan dari mereka sendiri, seperti diri mereka mengantuk ataupun tidak fokus Baik. dalam mengendarai kendaraannya. Mbah, apakah ini Mbah salah satu dari prajurit dari kerajaan tersebut Mbah? Iya putra, itu betul sekali itu putra. Itu adalah salah satu perwujudan dari salah satu kerajaan yang ada di tempat ini putra. Kau ajak berdamai saja terlebih dahulu. Apakah dia mau atau tidak? Kamu siapa namamu? Siapa kau? Ya belum kenal ya sama saya. Tanya sama ini cucu saya nih putra. Ini Mbah saya, Mbah saya Saprana, betul. Ya. Sudah tahu sekarang ya? Ya, perkenalkan, nama saya Sadapati. Kau salah satu prajurit di tempat ini sepertinya ya? Ya, saya salah satu yang menjaga di tempat ini ya? Saya salah satu penasehat raja di tempat ini. Maksud kemunculan saya adalah ingin bernegosiasi dengan kalian para bangsa manusia. Baik. Negosiasi kayak dagangan bener yang dinegosi. Dagang apa sih? Kono sih, dagang apa? Negosiasi barang. Itu pun jika para bangsa manusia tidak sombong. Jika mana kalian para bangsa manusia masih sombong, maka kami tidak akan menghentikan kegiatan kami ini dan mungkin akan banyak lagi korban yang berjatuhan di tempat ini. Aku ini apa sih? Pengen ini ya sebenarnya ya. Pengen jatah preman kamu ya? Kami bukan bangsa yang menginginkan hal seperti itu. Kami cukup dihargai ataupun kalau kalian lewat dengan permisi, itu saja sudah cukup bagi bangsa kami. Ya. Berarti apakah yang lewat di sini mengganggu kerajaanmu ya? Betul. Baik gitu loh. Sepertinya ini apa namanya ya? Kita telah mengganggu sebagai bangsa manusia itu dikarenakan manusia tersebut kadang itu kurang menjaga daripada adabnya sendiri ataupun kesopan santunan seperti itu, lewat di tempat orang tanpa permisi seperti itu. Bisa kau lihat dari tadi berapa banyak kendaraan yang lewat tanpa membunyikan klakson. Iya sih, saya juga lewat saya juga lihat sih. Padahal kalian sendiri bangsa manusia berada di tempat ini, kan tetapi tidak ada sopan santun sama sekali dari diri mereka. Apakah itu wajar? Mungkin karena pada belum tahu. Ya, pada orang ngerti anak kerajaan yang kene. Pada nggak tahu ada kerajaan di sini.
Sudah maafkan saja kamu. Nanti saya beritahu kepada para manusia-manusia tersebut ya. Apakah kalian bisa menjamin? Bisa, insya Allah bisa ya. Kamu aja ngeyel dikit ya. Manut bae karoyang ya. Sudah banyak orang. Nanti kamu ini ya, tunjukin kerajaan kamu ke saya ya. Baiklah, jika kau ingin ditunjukkan. Akan tetapi, saya rasa negosiasi ini belum berhasil. Belum berhasil ya. Apa kepastian yang bisa kalian berikan kepadaku agar saya bisa memastikan kepada raja saya? Butuh kepastian kayak waton basik, butuh kepastian. Pengen dibocok kok. Pengen dibocok ya. Dari sekian banyak orang yang lewat di tempat ini, kau pasti baru mendengar ini yang klakson. Iya, betul sih. Betul sih, dari tadi baru itu satu orang yang klakson. Walaupun melihat ada saya juga di sini, ada saya ini manusia ini pada lewat nyelonong bae lo. Ya. Itu ya yang sudah. kadang mereka hilang fokus. Jadi kamu mengambil kesempatan itu lalu untuk mencelakai mereka dan Ya, kau. betul. Baik. Ini berhubung kamu punya kerajaan ya, saya tidak bisa apa-apa. Takutnya nanti kamu pasukan dari dirimu ini malah menyerang saya. Seperti itu. Saya cuman berdoa dan pasukanmu saya yakin kau banyak pasukannya. Bukankah begitu? Betul. Saya hanya sebagai penasehat. Dan kewajiban saya bukan untuk bertarung. Maka dari itu saya dari awal tidak menyerangmu. Mungkin ada bala tentara di belakang saya yang akan menyerangmu jika negosiasi ini sampai gagal. Ya baik, ya berdamai sajalah. Berdamai saja dengan para umat manusia, nggih. Makhluk siapa tadi namanya lupa. Nggih. Tapati. Berdamai saja ya. Ya, saya tidak bisa mengiyakan sebelum kamu memberikan kepastian. Kepastian apa yang kamu inginkan maksudnya? Ya, kepastian yang seperti saya inginkan tadi. Ya kan yang lewat sini kan saya nggak tahu siapa saja. Masa saya harus menyetopin satu persatu yang lewat untuk dibilangin? Ya kan nggak mungkin. Bisa saja. Di sini dipasang rambu-rambu lalu lintas atau lampu penerangan jalan agar mereka tidak hilang fokus di tempat gelap seperti ini. Ya saya kan bukan pemerintah sini. Ya nanti saya coba berdiskusi dengan salah satu pengurus desa maupun lurah ataupun apa supaya sini pasangin lampu seperti itu biar terang. Ya. Baik. Kau sekarang dirimu mau apa ini? Jangan mengganggu yang lewat lagi, nggih. Saya tidak bisa memastikan karena Waduh malah ngeyel, Mbah. Kamu jangan ngeyel ya. Bah, malah ngeyel ge. Kuwi pancen ngeyel. Ngeyel sebab pakai pasukannya, makanya ngeyel. Sebab banyak pasukan dia, makanya dia berani ngeyel kepada kamu dan tidak nurut kepada kamu. Kalau begitu kau ini saja putra. Saya bisikin saja kepada kamu putra. Gini ya, kau tangkap saja dia. Culik saja dia ya. Nanti kamu dimasukkan ke dalam botol atau apapun itu ya. Nanti kamu besok bawa ke seseorang yang kamu percayai untuk meleburkan daripada kerajaan ini. Baik ya putra. Oh ya, Mbah, siapa? Siap, Mbah. Ini bisik-bisik aja, takut dia kedengaran ya. Berarti kamu tangkap saja dulu. Besok kamu minta tolong kepada seseorang yang kamu percayai untuk meleburkan dari iblis ini. Sebenarnya ini iblis yang sedang berkamuflase. Aslinya ini iblis jahat, sedang menyamar seolah-olah dia baik seperti itu putra. Oh begitu ya, Mbah. Iya, kamu tetap waspada saja dan juga tangkap
baik mbak. Kamu ini saja. Mas, ambilin apapun mas, ambilin mas. Botol apa itu botol no. Oh, cepat. Bukan botolnya bukan. Airnya buang dulu ke tengah. Allah, langsung tutup. Iya. Ini kita kunci dulu pakai minyak. Mas. Bismillah. Sebenarnya ini aslinya iblis jahat mas. Aslinya iblis jahat, cuman dia Perlu bisa bijaksana. seolah-olah dia menjadi berkamuflase menjadi baik. Dan dia kata Mbah Saprana juga kita harus leburkan saja besok untuk kita bawa ke salah satu. Jadi Langsung. merah disimpan. Segel dulu segel. Kita bawa Mas. Kita besok bawa ke tempat apa suruh leburkan ini soalnya bahaya nih. Kalau kita laporkan Kita leburkan di sini pasukannya dia akan menyerang. Sebenarnya itu makhluk jahat, cuman berkamuflase tadi. Apa namanya menyamar sebagai makhluk jahat baik, seolah-olah dirinya paling benar seperti itu. Betul kan, Mbah? Iya, Putra, itu sebenarnya itu iblis jahat yang sedang menyamar menjadi seolah-olah itu kalian itu harus selalu permisi daerah sini, seolah-olah menjadi iblis yang baik ataupun jin yang muslim. Padahal aslinya itu iblis yang sangat jahat, mempunyai kerajaan di sini, betul. Dan kerajaan tersebut adalah kerajaan iblis yang sangat jahat. Maka dari itu saya memerintahkan kalian berdua supaya minta tolong, jangan berduaan saja. Baik. Ya? Soalnya ini menyangkut orang banyak ya Mbak ya. Menyangkut orang banyak soalnya. Bukan hanya saya dan Putra yang masuk. Betul. Ya tapi dari kejadian tersebut dapat ditarik kesimpulan walaupun itu iblis jahat yang menyamar menjadi seolah-olah adalah Dia orang bijak. orang bijak, tapi ada salah satu kesimpulan yang bisa ditarik seperti itu. Kesimpulan yang bisa ditarik yaitu tetaplah menjaga kesopanan dan kesantunan ataupun menjaga adab, maupun itu di tempat kalian ataupun bukan di tempat kalian, ye. Nonton. Baik. Ada kodang apa ora? Sedang. Jaga adab, jaga kesopan santunan, terutama kalau wong tua kowe. Tio, Iya Mbah. kadang ora. Sembrono, kadang sembrono. Begini Mbah. Tak anu sisan kowe tempeleng. Aduh. Oh di situ ya Mbah. Kan saya begitu juga waktu santai. Ini juga buat menghibur para penonton, membuat hati senang para penonton. Itu buat lucu-lucuan saja. Anu akeh sing nonton apa ora sebenere? Oke Mbah. Akeh. Oke. Dan alhamdulillah. Oh iya tadi saya juga dapat kabar Mas Putra. Kabar apa sih? Itu dari Wakrasi kan. Alhamdulillah katanya tadi dapat dagangan. Laris. Alhamdulillah langsung. Alhamdulillahirobbilalamin kalau begitu. Untungnya nanti saya sepilkan dah. Oh, nanti di ini. Iya. Dia dapat borongan kedelai Mas. Oh, seperti itu. Dan untungnya alhamdulillah bisa balikin modal kerugian selama dia Yang di jalan kemarin. Oh, alhamdulillahirobbilalamin, Dulur. Jika seperti itu yang terjadi. Ya mungkin nanti katanya mau sowan ke Ya nanti apa tempat kita, tapi ya kita terima saja karena dia mungkin mau bersilaturahmi dengan kita. Ya betul. Ya wis kayak gue baik kok semudang ngapurung. Udah. Apa? Intinya kita harus selalu berhati-hati dimanapun kita berada dan tetap jaga kesopan santun, adab ke siapapun. Ya, Dimanapun betul, kepada Re. orang tua. Bener gue. Jaga adab ya, jaga sopan santun ya. Itu kenapa saya selalu salim ketika Mbah Sapran datang, karena saya juga termasuk menjaga adab kepada orang yang lebih tua. Ya, Betul. ilmu itu orang berilmu itu bagus. Tapi ilmu dan adab itu lebih tinggi adab. Betul. Jika kalian punya ilmu tapi tidak punya adab,
ya percuma saja. saja. Lebih baik kalian ilmunya cetek tapi adabnya itu ditinggikan. Nah, betul. Kesopan santunan itu harus ditinggikan, dijunjung tinggi. Seperti itu ya. Betul. Paham kamu Putra dan Tio? Ya mbah, paham mbah. Ada istilah malah Mbah, lebih baik orang bodoh beradab daripada orang pintar tidak beradab. Iya, kayak gue tinggal paham gue. Lebih baik mempunyai adab yang tinggi daripada punya ilmu tinggi tapi tidak beradab. Itu sama aja bohong, kebohongan besar. Bukan kebohongan, ndol malah ya. Iya, kosong. Kosong. Ilmu tinggi-tinggi buat apa jika kalian tidak punya adab, nggih? Ya walaupun itu iblis jahat yang kau tangkap, ya setidaknya dia mempunyai kata-kata bagus ya. Begitu. Cuma namanya iblis kan tipu dayanya sangat dahsyat. Betul sekali, tipu daya iblis itu wah, luar biasa sekali. Seperti itu ya. Ya sudah, kalau seperti itu kalian pulang dulu. Ya, Itu sadarin ya Mbak ya. itu disimpan dulu. Besok kamu bawa ke tempat orang yang kamu percayai. Suruh bantu kalian berdua ya. Suruh leburkan daripada makhluk itu. Itu makhluk yang sangat berbahaya. Betul ya? Ya sudah, kalau seperti itu Mbak pamit dulu. Terima kasih Mbah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana mas? Ini kita pulang saja dulu. Saya sebelum pasukannya menyadari. Sebelum pasukan menyadari kita sudah culik daripada apa ini? Salah satu apa itu prajuritnya ya. Betul. Yaudah kita pulang saja terlebih dahulu. Yaudah guys, dulur, kita akhiri sampai di sini. Dan kita akan lanjutkan besok misinya. Kita lanjutkan besok misinya ya lur. Kita besok insya Allah mau mencari sebuah kerajaannya itu. Seperti Mbah Saprana yang kata itu aslinya iblis jahat yang sedang menyamar di tempat ini seperti itu. Oke. Sudah guys dulur. Nah, jumpa lagi di video kita esok hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you so much. Mwah.